Ken Sagopi seri 135 Kongso Dewa Dujago. Sementara itu Raden Ugrasena atau Prabu Anom Setyajid masih memacu kudanya di jalan utama dari Widoro Kandang ke arah negeri Manduro. Namun sampai saat itu ia tidak menemukan buruannya. Beberapa kali ia berjumpa dengan prajurit Manduro yang sedang nganglang meronda di jalan dan menanyakan kepada mereka tentang seseorang yang membawa dua orang gadis. Namun tidak seorang pun yang bisa memberi keterangan. Menurut perhitungan Raden Ugrasena, perjalanan penculik dengan berjalan kaki tidak akan sampai menempuh perjalanan sampai sejauh itu. Ia berkeyakinan penculik pasti tidak melewati jalan itu. Raden Ugrasena kemudian berbalik arah. Ia ingin menyusul Raden Kokrasana dan Raden Narayana. Siapa tahu mereka telah berjumpa dengan penculik Roro Ireng dan Rarasati, dan mereka menemui kesulitan. Kemudian ia memacu kudanya dengan kecepatan tinggi, menyusuri kembali jalanan yang tadinya ia lalui. Walau Raden Ugrasena berkejaran dengan waktu untuk segera bisa menyusul Raden Kokrasana dan Raden Narayana, namun naluri kemanusiaannya tidak bisa memaksa kudanya untuk terus melaju. Ia kemudian memberi kesempatan kepada kudanya untuk minum dan makan rumput, serta sejenak beristirahat. Bahkan ia kemudian mengelus kuda itu dengan perasaan sayang sambil berucap, "Kau pasti lelah, beristirahatlah sejenak." Setelah dirasa cukup beristirahat, ia kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di persimpangan yang tadinya sebagai tempat pertemuan dengan Raden Kokrasana dan Raden Narayana, ia kemudian memacu kudanya menyusul mereka berdua. Di hutan perdu, jauh di luar kademangan Widoro Kandang, Raden Narayana sudah banyak mendapat penjelasan dari Rarasati tentang peristiwa yang mereka alami. Raden Narayana yang cerdas itu bisa menghubungkan cerita yang ia dengar dari Rarasati dengan pengetahuan yang ia miliki dari buku-buku yang ia baca maupun dari gurunya Bhagawan Padmanabha. Harjuna ini pastilah putra bibinya Dewi Kunti. Ia pun menduga bahwa yang menemani Raden Harjuna pastilah para punakawan yang selalu setia, momong para ksatria utama sejak zaman para leluhur mereka. Raden Narayana tak ingin membuang banyak waktu. Ia ingin membuktikan keampuhan pusaka pemberian Bhagawan Padmanabha yang berupa bunga, kembang Wijaya Kusuma. Pusaka segera ia ambil dan diletakkan di atas dahi jasad Raden Harjuna yang terbujur itu. Jika kematian Raden Harjuna memang sudah menjadi pepestening dewa, kehendak dewata, ia pasti tidak akan bangkit kembali dan ia harus merelakan dengan setulus hati. Namun jika kematian Harjuna itu mati yang belum saatnya, ia pasti akan bangun dan hidup kembali. Tubuh Raden Harjuna yang pucat pasi itu perlahan mulai tampak memerah. Walau masih sangat lemah, namun sudah terlihat ada tarikan nafas di dadanya. Rarasati yang bersimpuh di sisi tubuh Raden Harjuna sangat senang melihat tarikan nafas Raden Harjuna. Ia tak mampu menahan kesabarannya. Tubuh Raden Harjuna kemudian ia guncang-guncang sambil berujar, "Pangeran, bangunlah pangeran." "Sabarlah, sabar, Rarasati,"
pinta Raden Narayana. Beberapa saat kemudian Raden Harjuno benar-benar telah bangun, duduk bersila, sepertinya mengatur pernafasan dan penalarannya. Semua yang menyaksikan tercengang, kagum, namun juga bergembira penuh syukur. Bersambung. Kadang yang sepertinya tidak mungkin, namun bisa sungguh terjadi.